Everybody knows that Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang berbahagia, kembali lagi kita dapat berjumpa. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah, karena meski dalam keadaan yang serba terbatas kita masih bisa menuntut ilmu gitu ya, meskipun ya kita hanya bisa bertatap muka lewat online gitu, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke materi ya, yaitu tentang kerangka konseptual akuntansi. Nah, kerangka konseptual akuntansi itu sendiri adalah teori atau konsep yang mendasari tentang pelaporan keuangan. Seperti itu. Kerangka konseptual akuntansi itu sendiri digunakan ya untuk menyusun standar akuntansi yang berlaku. Jadi standar-standar akuntansi yang berlaku seperti di pemerintahan maupun di perusahaan itu berdasarkan kepada kerangka konseptual itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini mungkin agenda kita pada pembahasan materi kali ini. Ada yang pertama pengantar, jadi kita akan melihat bagaimana kerangka konseptual tersebut, kemudian kita akan bedah soal kerangka konseptualnya dan contoh penerapannya, seperti itu ya. Nah, ini acuan kita yang pertama itu kerangka konseptual ini yang disahkan pada 20 September 2016, 27 September, tentu dari adopsi dari The Conceptual Framework for Financial Reporting per 1 Januari 2006. Ini menggantikan KDP PLK 2014. Nah, mungkin teman-teman yang ada yang lebih update atau ini bisa nanti dikoreksi seperti itu. Nah, tadi seperti saya bilang di awal bahwa kerangka konseptual ialah teori atau konsep yang mendasari pelaporan keuangan yang bisa digunakan untuk menyusun standar akuntansi yang berlaku. Nah, kemudian apa perbedaan dari konseptual dan standar? Nah, apabila ada sesuatu yang itu diatur di kerangka konseptual gitu ya, tapi kemudian tidak diatur dalam standar, maka yang diambil adalah yang dari konseptual. Tapi apabila kedua-duanya itu dia mengatur, misalnya di konseptual juga diatur, di standar juga diatur, maka kita ambil yang standar karena dia lebih khusus gitu ya. Standar itu lebih khusus, seperti itu. Untuk kerangka konseptual sendiri itu dibagi dalam 3 level ya. Untuk level yang pertama itu adalah tujuan atau objektif gitu ya. Kemudian level kedua itu ada karakteristik kualitatif. Kemudian ada elemen, kemudian untuk yang level ketiga itu ada asumsi atau assumption, kemudian principles, kalau dalam bahasa Indonesia ya prinsip gitu ya, kemudian yang ketiga ada larangan. Nah, ini nanti akan kita coba bedah satu persatu tentang kerangka konseptual. Nah, ini gambaran daripada kerangkanya itu sendiri, di mana digambarkan dalam bentuk segitiga dengan 3 level gitu ya. Ini adalah tujuan daripada laporan keuangan tadi. Apa sih tujuan dari laporan keuangan atau perumusan dari kerangka konseptual tadi, bahwasanya kerangka konseptual itu merumuskan konsep gitu ya, yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Jadi dia memberikan informasi. Laporan keuangan itu tujuannya adalah memberikan informasi. Informasi kepada siapa? Ya kepada investor, kepada kreditur gitu ya. Yang dimana nanti akan menjadi keputusan atau sebagai informasi dalam dia mengambil keputusan apakah akan berinvestasi atau akan memberikan kredit kepada perusahaan yang melaporkan keuangannya tersebut. Nah, tujuan kerangka konseptual di sini adalah untuk membantu yang pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan SAK baru dan dalam melakukan tinjauan atas SAK yang ada. Nah, tadi yang saya bilang di awal bahwa kerangka konseptual ini digunakan untuk penyusunan standar akuntansi, begitu ya. Kemudian yang kedua, di SAK
IAI dalam mempromosikan harmonisasi peraturan, standar akuntansi, dan prosedur yang terkait dengan penyajian laporan keuangan dengan menyediakan dasar untuk mengurangi jumlah alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan oleh SAK. Kemudian cukup jelas ya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga di SAK IAI dalam pengembangan standar lokal cukup jelas juga. Kemudian penyusunan laporan keuangan dalam penerapan SHK yang berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur dalam PSHK. Nah, ini nanti kan melihat bahwasanya dalam perjalanan apakah ada sesuatu kasus atau ini yang memang tidak ada yang diatur dalam PSHK kemudian perlu ditambahkan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah auditor dalam memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan telah sesuai dengan SHK atau belum. Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah penggunaan laporan keuangan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK. Kemudian yang terakhir untuk menyediakan informasi, nah ini yang saya bilang tadi kepada pihak yang tertarik dengan pekerjaan di SAK IAI tentang pendekatannya dalam menyusunan SAK. Secara umum tadi bahwa kerangka konseptual itu merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Nah, perbedaannya ialah laporan keuangan itu kan memberikan informasi kepada pengguna eksternal atau bisa disebut sebagai investor, kreditur gitu ya, yang nanti akan digunakan untuk mengambil keputusan untuk invest atau memberikan kredit. Nah, kerangka konseptual ini yang merumuskan konsep dari laporan keuangan yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu sendiri. Jadi itu bedanya gitu ya antara bagaimana kerangka dan laporan keuangannya seperti itu. Selanjutnya kerangka konseptual itu bukan merupakan PSAK sehingga tidak mendefinisikan standar atau pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. Kerangka konseptual juga tidak mengungguli PSAK tertentu. Nah, seperti di awal tadi bahwa kerangka konseptual itu adalah kerangka acuan gitu ya, atau sebagai dasar untuk menentukan standar akuntansi. Sehingga ya itu apa namanya? Bahwasanya kerangka konseptual itu posisinya dia mungkin lebih tinggi di atas SAK gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di SAK IAI mengakui bahwa dalam kasus yang jarang terjadi mungkin terdapat konflik antara kerangka konseptual dan PSAK. Nah, yang kedua nih, jika terdapat konflik, maka persyaratan yang ada dalam PSAK mengungguli persyaratan yang ada di dalam kerangka konseptual. Seperti yang tadi di awal ya, bahwasanya ketika ada dua aturan atau dua yang dimuat, yang dua-duanya ada di PSAK maupun ada di kerangka konseptual, maka yang diambil adalah yang dari PSAK. Kenapa? Karena dalam PSAK itu mengatur hal yang lebih spesifik seperti itu. Nah, kemudian apabila di standar tidak ada, maka dikembalikan kepada kerangka konseptualnya. Ini kemudian selanjutnya akan tetapi karena di SHK IAI akan dipandu oleh kerangka konseptual dalam pengembangan SHK baru dan dalam melakukan peninjauan SHK yang ada, maka konflik antara kerangka konseptual dan SHK akan terselesaikan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, itu dia tadi kalau memang tidak ada, misalnya ada kasus yang tidak ada di dalam SHK, maka akan dikembalikan kepada kerangka konseptualnya, sehingga nanti kerangka konseptual itu akan memandu dalam pengembangan SHK baru atau meninjau terhadap SHK yang ada. Nah, selanjutnya kerangka konseptual akan direvisi dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman di SHK IAI dalam penggunaan kerangka konseptual tersebut. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa kerangka konseptual ini merupakan dasar acuan gitu ya, atau teori atau konsep daripada pembuatan standar akuntansi seperti itu ya. Kita kembali ke tadi, ke tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Ini tujuan, tadi kan kita bahas tentang tujuan kerangka konseptual. Nah, ini kita lebih mengerucut pada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum itu merupakan kegunaan atau keterbatasan pelaporan keuangan bertujuan umum.
Nah, apa sih tujuan daripada laporan keuangan atau pelaporan keuangan itu? Tadi disebutkan bahwa laporan keuangan itu menyediakan informasi berkaitan dengan satu entitas atau satu perusahaan yang informasi tersebut digunakan oleh pihak eksternal, baik itu kreditur maupun investor yang nanti akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah dia akan invest kepada perusahaan tersebut atau tidak, atau ingin memberikan kredit ke perusahaan itu atau tidak, dinilai dari sebuah mana informasi yang diberikan pada laporan keuangannya. Nah, informasi tersebut menyangkut tentang sumber daya ekonomik gitu ya, kemudian entitas pelapor, klaim terhadap entitas, serta perubahan sumber daya dan klaim. Nah, ini tadi unsur-unsurnya itu sumber daya ekonomi dan klaim, perubahan sumber daya ekonomi dan klaim, kemudian ini kinerjanya terrefleksi oleh akrual maupun terrefleksi oleh arus kas masa lalu. Perubahan sumber daya ekonomi dan klaim yang tidak berasal dari kinerja keuangan. Jadi cukup jelas ya bahwasanya informasi terkait dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, secara teori mungkin akan sedikit saya bacakan nih di slide ada tentang tujuan laporan keuangan, bahwa tujuan laporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Nah, ini berkaitan dengan modal, baik itu modal dari investasi maupun dari hutang. Nah, itu tetap membutuhkan informasi dari laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement tidak didesain untuk menunjukkan nilai entitas, tetapi memberikan informasi yang membantu untuk mengestimasi nilai entitas. Cukup jelas ya. Kemudian laporan keuangan tidak ditujukan untuk pihak tertentu, melainkan ya untuk halayak ramai gitu ya, untuk yang lebih luas gitu, pihak yang lebih luas. Seperti itu. Ini tujuan daripada laporan keuangan yang apa namanya sebagai dasar tadi, dasar daripada piramida yang kita jelaskan soal kerangka konseptual. Slide berikutnya adalah informasi tentang sumber daya ekonomi. Nah, sumber daya ekonomi ini terdiri dari sumber daya ekonomi dan klaim. Nah, ini banyak jenisnya ya. Bisa sumber daya itu kan bisa aset dan yang lain sebagainya. Kemudian perubahan sumber daya ekonomi dan klaim. Perubahan ini kan kita bisa nilai bahwasanya setiap misalnya aset gitu ya, aset tanah itu kan setiap tahun dia akan mengalami peningkatan. Itu berbeda dengan mungkin aset yang berupa gedung, itu kan mereka mengalami depresiasi atau pengurangan nilai gitu. Kemudian kinerja keuangan yang terrefleksi oleh akuntansi akrual. Kinerja keuangan ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan, berkaitan dengan laba dan rugi gitu ya, yang akan menambah sumber daya ekonomi. Kemudian kinerja keuangan terrefleksi oleh atau arus kas di masa lalu. Selanjutnya, perubahan sumber daya ekonomi dan klaim yang tidak berasal dari kinerja keuangan. Itu mungkin informasi tentang sumber daya ekonomi. Ya, kita masuk ke piramida yang level kedua. Tadi kita sudah membahas pada level pertama, yaitu tujuan daripada pelaporan keuangan dan kerangka konseptual. Nah, dari level kedua ini disebut dengan satu kan karakteristik kualitatif, kemudian elemen. Nah, kita masuk ke karakteristik kualitatif. Kenapa disebut sebagai karakteristik kualitatif? Yaitu karena memang karakter ini atau jadi memang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini pure kualitas yang dideskripsikan gitu ya. Nah, di antara karakteristik kualitatif itu yang pertama ada karakteristik fundamental, kemudian nanti yang kedua ada yang namanya karakteristik pendukung gitu ya, atau peningkat gitu. Nah, kita bahas terlebih dahulu soal karakteristik yang fundamental. Nah, karakteristik fundamental ini dibagi dalam dua gitu ya.
Yang pertama relevansi atau relevance, kemudian yang kedua adalah representatif atau dapat dipercaya, istilah Indonesia seperti itu. Nah, relevance ini apa sih yang dimaksud sebagai relevan gitu ya? Kenapa laporan keuangan bisa disebut relevan? Begini, sebuah laporan keuangan itu bisa dikatakan relevan ketika dia laporan keuangan yang memang diperuntukkan sesuai dengan tujuannya begitu. Jadi laporan keuangan yang memang laporan keuangan untuk apa yang ada tujuannya, jadi bukan melenceng kemana-mana gitu ya. Kalau kita lirik dari tujuannya tadi bahwa laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi gitu ya, untuk memberikan informasi kepada siapa, kepada investor, kepada kreditur, dalam rangka untuk mendapatkan sumber daya. Nah, dalam karakter relevan ini, tadi yang dikatakan relevan adalah bahwa laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan. Nah, bagaimanakah laporan keuangan itu bisa dikatakan relevan? Tentu harus mengandung beberapa ingredients atau penyusunnya gitu ya. Atau gampangnya adalah bahwa sebuah laporan keuangan dikatakan relevan itu harus mengandung bahan apa namanya kriteria seperti ini gitu. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama adalah predictive value, kemudian ada confirmatory value dan materiality. Apa sih yang disebut dengan predictive value? Jadi laporan keuangan itu harus bisa memprediksi masa depan berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi laporan keuangan itu dikatakan relevan, dia harus bisa memprediksi masa depan gitu ya, dengan bantuan data-data di masa lalu. Kemudian selain itu, laporan keuangan bisa dikatakan relevan adalah ketika prediksi tersebut bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Makanya itu disebut sebagai confirmatory value tadi. Jadi mengkonfirmasi apakah prediksi yang telah kita buat itu sesuai dengan keadaannya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah materiality atau seberapa jauh laporan keuangan itu mampu mempengaruhi orang dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang disebut sebagai materiality. Kemudian untuk yang karakter yang kedua, karakter kualitatif yang kedua adalah representatif atau dapat dipercaya. Jadi laporan keuangan itu ya harus dapat dipercaya. Nah, apa sih kenapa sih laporan keuangan itu bisa dipercaya, apa saja yang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama itu adalah completeness atau lengkap. Jadi semua aktivitas keuangan perusahaan itu harus diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Jadi semua kegiatan daripada perusahaan itu semua harus tercermin dalam laporan keuangan. Maka itu bisa dikatakan laporan keuangan tersebut lengkap. Nah, kemudian yang kedua, bahwa laporan keuangan itu dapat dikatakan bisa dipercaya adalah dia sifatnya netral atau tidak ada dalam penyusunan laporan keuangan itu tidak ada pengaruh atau orang-orang tertentu yang dispesialkan gitu. Jadi harus netral, posisinya harus di tengah gitu ya. Kemudian tidak boleh ada pengaruh dari manapun. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah bebas dari kesalahan. Tentu ini hal yang wajib gitu. Jadi memang dalam laporan keuangan tidak boleh ada kesalahan gitu ya. Sehingga nantinya laporan keuangan ini bisa disebut sebagai laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, untuk penerapan karakteristik kualitatif fundamental, yang pertama adalah keterbandingan. Ini dapat dibandingkan, jadi tidak berbeda gitu ya dengan laporan keuangan di masa lalu. Kemudian keterverifikasian, kemudian selanjutnya ketepat waktuan, tentu harus sesuai dengan waktu atau periodenya. Kemudian keterpahaman, ini berkaitan dengan laporan keuangan itu dapat dipahami atau tidak. Jadi jangan sampai laporan keuangan itu susah untuk dipahami gitu ya. Selanjutnya adalah tadi yang di awal disampaikan bahwasanya ini dimasuk ke level kedua daripada kerangka konseptual begitu. Nah, mungkin cukup jelas ya untuk karakteristik kualitatif itu fundamental.
Selanjutnya, nah ini penjelasan daripada tadi yang slide sebelumnya, ini dijabarkan biar nanti lebih mudah untuk dibaca. Tapi secara isi, secara konten sama dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa ini hanya definisi-definisi saja, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Yang penting pemahaman alurnya tadi sudah bisa ditangkap gitu ya. Ini karakteristik kualitatif fundamental tadi saya bilang relevan, kemudian nilai prediktif atau nilai konfirmasi, dan memperhatikan materialitas. Yang pertama tadi bahwa ketika laporan keuangan dikatakan relevan adalah ketika dia mampu memprediksi masa depan dan prediksi itu sudah dikonfirmasi kebenarannya. Selanjutnya adalah laporan keuangan tersebut sudah terbukti gitu ya, digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ini tadi yang kedua adalah representatif tepat atau dapat dipercaya. Nah, itu tadi solusinya adalah lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Maka laporan keuangan yang dapat dipercaya itu ya harus lengkap, tidak ada yang ditutupi, netral, tidak ada pengaruh dari manapun, dan bebas dari kesalahan-kesalahan yang dapat membuat laporan keuangan itu jadi tidak berkualitas. Di slide berikutnya ini adalah penjelasan tentang penerapan karakteristik kualitatif fundamental tadi. Ini tadi yang pertama adalah informasi harus relevan dan juga dapat dipresentasikan secara tepat untuk disebut sebagai informasi yang berguna. Jadi informasi yang sudah dibuat dalam laporan keuangan tadi juga harus bisa ditransformasikan informasinya dengan baik. Jangan sampai ada salah pengertian gitu ya. Kemudian yang kedua, representasi yang tepat dari fenomena yang tidak relevan atau representasi yang tidak tepat dari fenomena yang relevan tidak akan membantu pengguna untuk membuat keputusan yang baik. Selanjutnya, proses yang paling efisien dan efektif dalam penerapan karakteristik kualitatif fundamental biasanya adalah identifikasi fenomena ekonomi. Yang pertama, identifikasi fenomena ekonomi yang memiliki potensi sebagai menjadi berguna bagi pengguna. Ini jadi fenomena ekonomi itu memiliki potensi yang berguna bagi penggunanya. Identifikasi jenis informasi tentang fenomena yang paling relevan, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan apakah informasi tersebut tersedia dan dapat dipresentasikan secara tepat. Ini adalah karakteristik kualitatif pendukung yang pertama, yaitu keterbandingan atau dapat dibandingkan, atau ke dalam bahasa Sundanya itu comparability gitu ya. Nah, apa maksudnya gitu? Nah, keterbandingan ini adalah karena ini secara teori ya, nanti akan saya jelaskan alur ininya yang agar lebih mudah dipahami. Nah, keterbandingan ini adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam dan perbedaan antara pos-pos. Yang pertama, tidak sama konsistensi dengan keterbandingan. Kedua, konsistensi merujuk kepada penggunaan metode yang sama terhadap pos-pos yang sama, baik dari periode ke periode dalam satu entitas pelapor atau dalam satu periode antar entitas. Kemudian keterbandingan antara tujuan, sedangkan konsistensi membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, keterbandingan bukan berarti seragam. Kemudian yang selanjutnya adalah ke beberapa derajat keterbandingan kemungkinan dapat dicapai dengan memenuhi karakteristik kualitatif fundamental. Nah, mudahnya adalah keterbandingan ini adalah ketika laporan keuangan itu dapat dibandingkan dengan misal perusahaan A dan B, tapi dia harus mempunyai core bisnis yang sama. Dia harus perusahaan yang sejenis. Nah, ketika dapat dibandingkan itu maksudnya adalah ketika banyak pilihan perusahaan itu, kemudian investor memilih atau membandingkan mana ini yang diantara perusahaan tersebut yang dia putuskan untuk memberikan investasi. Nah, maka dari itu laporan keuangan kita juga harus bisa mengungguli atau menyamai dengan laporan-laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan yang sejenis itu tadi. Nah, alur logikanya seperti itu, tapi secara teori adalah apa yang ada dalam slide ini gitu ya. Berikutnya, kualitatif pendukung yang selanjutnya adalah keterverifikasian. Ini yang kedua ya.
Apa yang dimaksud dengan keterverifikasian adalah berbagai ini secara teori tadi, secara teori lagi nanti secara ini saya jelaskan kembali contohnya gitu ya. Nah, keterverifikasian ini berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dalam mencapai konsensus dapat mencapai konsensus gitu ya, tapi meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi yang tepat. Ini saya juga agak memahami teorinya itu agak susah, tapi begini, contoh sederhananya adalah ketika ada sebuah transaksi, kemudian itu kita verifikasi atau kita uji dengan metode yang berbeda, itu hasilnya harus sama. Nah, ketika hasilnya berbeda berarti memang ada sesuatu yang kurang tepat dalam transaksi tersebut. Maka yang disebut keterverifikasian itu adalah ketika ada sebuah kasus gitu ya, misalnya transaksi itu ketika kita uji itu harus, meskipun kita uji dengan metode yang berbeda-beda, itu tetap hasilnya harus sama gitu. Nah, selanjutnya verifikasi itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Verifikasi langsung berarti pemverifikasian jumlah atau representasi lain melalui observasi secara langsung. Dan ini cukup jelas ya. Kemudian yang tidak langsung itu pemeriksaan masukan atau suatu model rumus atau teknik lain yang mengalkulasikan ulang hasil dengan menggunakan metodologi yang sama. Nah, yang selanjutnya adalah tidak mungkin untuk memverifikasi beberapa penjelasan dan informasi laporan keuangan perkiraan masa depan hingga suatu periode masa depan. Untuk membantu pengguna memutuskan apakah mereka ingin menggunakan informasi tersebut, umumnya dibutuhkan pengungkapan asumsi yang mendasari, metode untuk penggabungan informasi tersebut, dan faktor lainnya, serta keadaan yang mendukung informasi tersebut. Oke, selanjutnya kualitatif pendukungnya selanjutnya adalah yang ketiga tepat waktuan dan keterpahaman. Nah, ini mungkin bisa dibaca masing-masing karena ini cukup jelas ya penjelasannya di slide, nanti dibaca saja. Ketepat waktuan dan keterpahaman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masih di level yang kedua. Sekarang kita akan membahas soal elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan. Di mana dalam laporan keuangan itu ada yang disebut sebagai aset ya, liabilities atau hutang, kemudian ada ekuitas, harta pemilik gitu ya, kemudian ada penghasilan dan beban. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Elemen pertama laporan keuangan itu ada aset gitu ya. Nah, aset sendiri adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan gitu, yang nantinya akan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Nah, potensi apa sih yang dimiliki aset itu? Nah, aset tersebut dapat memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada arus kas maupun setara kas pada entitas. Nah, manfaatan ekonominya itu bisa berupa digunakan sendiri maupun digabungkan dengan aset lain dalam produksi barang atau jasa untuk dijual oleh entitas, atau dipertukarkan dengan aset lain, atau bisa digunakan untuk menyelesaikan liabilitas, atau kemudian didiskusikan kepada pemilik entitas. Nah, inilah yang kemudian bisa merubah atau mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pada arus kas atau setara kas pada entitas. Nah, sumber daya ini salah satu contohnya mungkin ada tanah gitu ya, bangunan, kas gitu, termasuk apa yang disebut sebagai aset gitu. Nah, aset entitas ini berasal dari transaksi atau peristiwa lain di masa lalu gitu ya. Bisa berupa hasil usahanya, keuntungannya, atau setoran dari pemilik atau hasil penjualan aset tadi. Mungkin itu berkaitan dengan aset. Yang nomor 2 ada liabilitas atau liability. Nah, liability itu secara mudahnya adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dengan mengurangi sumber dayanya gitu ya. Nah, karakteristik esensial dari liabilitas ya kewajiban gitu, bahwa si perusahaan itu punya kewajiban gitu untuk kemudian diselesaikan. Nah, kewajiban, secara definisi itu adalah kewajiban itu adalah suatu tugas atau tanggung jawab yang untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, kewajiban ini dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau persyaratan perundang-undangan. Nah, untuk penyelesaiannya saya bilang tadi, itu harus dengan mengorbankan
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya dengan mengurangi kasnya gitu ya, dengan pembayaran dengan kas atau pengalihan aset lain, provisi jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Jadi memang ya harus mengurangi sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban daripada liabilitas itu. Nah, liabilitas itu biasanya timbul dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi misal ketika di masalah ada transaksi kemudian belum terselesaikan ya di periode ke depan, nah itu akan menjadi kewajiban. Nah, beberapa liabilitas dapat diukur hanya dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Nah, mungkin cukup jelas itu ya. Selanjutnya adalah ekuitas. Nah, ekuitas ini mudah dipahami secara logika adalah aset yang dikurangi oleh kewajiban itu ekuitas gitu ya, mudahnya begitu. Jadi nilai residu atau nilai sisa, jadi ketika kita punya kewajiban kemudian aset kita sekian, nah ketika kewajiban itu kita bayar dengan aset yang kita punya, nah sisanya itulah ekuitas kita atau milik kita gitu ya. Nah itu secara logika mudahnya, tapi secara definisi itu sebagai suatu residual atau residual gitu ya, atau ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan keuangan. Nah, dalam perusahaan itu ya, itu klasifikasinya ada setoran modal, saldo laba, penyisian saldo laba, dan penyesuaian pemeliharaan modal yang dapat disajikan secara terpisah. Nah, selanjutnya secara mudah bahwa memahami ekuitas itu seperti tadi, bahwa ya seperti persamaan akuntansi, bahwa ketika aset dikurangi kewajiban yaitu ekuitasnya gitu ya. Itu persamaan mudahnya untuk memahami ekuitas. Kemudian jumlah yang saya bilang, jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan komposisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Kemudian penghasilan. Secara definisi penghasilan itu meliputi pendapatan, revenues, dan keuntungan. Nah, pendapatan ini timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Yang seperti penjualan, jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas daripada perusahaan tersebut. Nah, keuntungan itu merepresentasikan pos lainnya untuk memenuhi definisi penghasilan yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas biasa. Nah, keuntungan merepresentasikan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian sifatnya tidak berbeda dengan pendapatan sehingga dianggap semua sebagai unsur yang terpisah dari pendapatan. Jadi bisa dipahami ya istilahnya. Selanjutnya adalah beban. Ini tidak bisa dilepas dari pendapatan ya, karena setiap kegiatan aktivitas perusahaan itu pasti ketika ada pendapatan, ketika muncul pasti ada beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, beban ini macam-macam, mungkin ada beban gaji, beban bunga, dan macam-macam gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud beban? Mungkin saya bacakan gitu ya. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa. Jadi ini beban itu sesuatu yang dikorbankan oleh perusahaan kemudian untuk melakukan aktivitasnya dan mendapatkan keuntungan. Mungkin simpelnya seperti itu. Mungkin sisanya bisa dibaca sendiri, tapi intinya adalah beban itu ya sesuatu yang dikorbankan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kita masuk ke level 3, yaitu soal asumsi. Yang pertama ya, level ketiga di level 3 yang pertama itu asumsi kan ada 3 ya, asumsi, prinsip, sama larangan. Nah, kita masuk ke asumsi terlebih dahulu. Pada asumsi ini ada ya di laporan keuangan itu ada 5 asumsi. Nah, yang pertama itu adalah economic entity. Apa sih itu ya economic entity? Nah, yang dimaksud dari economic entity itu adalah di mana perusahaan itu harus berdiri sendiri. Apa maksudnya berdiri sendiri? Dari sejarah pembagian harta itu tidak boleh dicampur antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Jadi harta pemilik dan perusahaan itu seolah-olah sebagai sesuatu yang harus dipisahkan, tidak boleh dicampur adukan. Itulah
Mengapa perusahaan disebut sebagai harus berdiri sendiri gitu, dipisahkan antara harta pemilik dan harta perusahaan. Nah, asumsi yang kedua adalah going concern. Apa sih going concern gitu ya? Going concern secara bahasa Indonesia mungkin keberlanjutan perusahaan. Jadi begini, uh, kita itu kan tidak mungkin ya membuat perusahaan yang kita rencanakan hanya misalnya 1 tahun atau 2 tahun, kan tidak seperti itu. Perusahaan itu pasti dibuat untuk berjalan itu selama-lamanya, karena kan itu kan akan menghasilkan nilai ekonomi. Jadi tidak tidak masuk akal kalau misalnya kita buat perusahaan hanya untuk 1 atau 2 tahun gitu. Jadi makanya asumsi keberlanjutan perusahaan itu sangat penting gitu, bahwa perusahaan itu harus berlangsung selama-lamanya gitu, tidak boleh hanya setahun atau 2 tahun gitu. Perusahaan yang berlangsung selamanya itu kan akan menghasilkan keuntungan yang semakin banyak, karena memang tidak ada perusahaan membuat perusahaan itu tujuannya untuk rugi, tapi di mana-mana kita membuat sebuah perusahaan itu ya untuk untung, dan keuntungannya itu kalau bisa berlanjut untuk waktu yang lama gitu ya. Mungkin itu bisa dipahami. Kita lanjut. Asumsi yang berikutnya itu adalah monetary unit, atau secara gampangnya adalah segala sesuatu yang ada dalam perusahaan itu dapat diukur dengan uang. Apa contohnya? Misalnya perusahaan punya mesin, nah itu harus bisa diukur tuh, dihitung dengan uang berapa nilainya, gedung berapa nilainya, tanah berapa nilainya. Jadi semua itu harus bisa diukur dengan rupiah atau dengan uang. Walaupun pada beberapa kasus memang ada yang tidak bisa diukur dengan uang. Apa contohnya? Misalnya kualitas karyawan, itu kan tidak bisa diukur dengan uang. Bagaimana mengukurnya gitu ya. Nah, untuk itu makanya si kualitas karyawan atau kualitas pegawai itu tidak masuk sumber daya di perusahaan. Nah, itu teori yang dipakai sekarang itu seperti tidak bisa masuk ke sumber daya perusahaan. Sehingga karena memang ya sumber daya itu harus kuantitatif, dia tidak bisa kualitatif. Uh, kualitas itu akhirnya, walaupun itu sangat penting ya, karena kan itu komponen utama dalam perusahaan. Kalau perusahaan punya kualitas karyawan yang baik, tentu itu akan mempengaruhi produktivitas juga perusahaan tersebut gitu ya. Walaupun itu sangat berpengaruh, tapi nyatanya itu tidak, dalam akuntansi itu tidak masuk sebagai sumber daya perusahaan, karena memang tidak bisa diukur dengan mata uang. Oke, kita beranjak ke asumsi berikutnya, itu periodicity. Nah, apa sih itu periodicity? Itu periodik gitu ya. Jadi laporan keuangan itu dibuat harus secara berkala. Apa maksudnya secara berkala? Jadi laporan keuangan itu harus dibuat rutin gitu ya, maksudnya setahun sekali kah, per 3 bulan sekali kah, per semester sekali, per semester kah, per 6 bulan kah gitu ya. Tidak bisa kita sakar PDW membuat laporan keuangan. Misalnya lagi nggak mood nih, 2 tahun sekali lah kita buat perusahaannya, nanti kalau udah mood lagi kita buat setiap hari, nggak bisa seperti itu. Laporan keuangan harus dibuat secara berkala dan periodik. Per tahun kah, per 3 bulan kah, itu harus dibuat secara periodik dan berkala seperti itu. Asumsi yang terakhir adalah akrual. Nah, ini mungkin saudara-saudara sudah sering mendengar akrual basis gitu ya, akrual basis. Nah, asumsi akrual ini adalah transaksi yang dicatat pada saat transaksi itu terjadi gitu ya. Jadi ketika transaksi terjadi jual beli, ketika sudah deal, yaitu sudah terjadi transaksi dan harus dicatat, walaupun cashnya belum kita terima gitu ya. Jadi ketika transaksi itu terjadi, maka itu sudah diakui, sudah dicatat sebagai transaksi atau sebagai pendapatan. Nah, walaupun kasnya belum diterima, walaupun kasnya diterimanya di minggu depan atau bulan depan, itu tetap diakui. Ini berbeda dengan metode cash basis gitu ya, atau asumsi cash basis yang dia melihat bahwa ketika terjadi transaksi ya ketika cashnya sudah diterima gitu ya, ketika uangnya sudah ada, ketika sudah masuk gitu. Nah, kalau belum ya belum diakui. Nah, itu perbedaan, nanti akan dipelajari di di materi-materi berikutnya soal asumsi cash basis dan accrual basis. Nah, itu perbandingan secara simpelnya begitu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsipal atau dasar-dasar. Nah, prinsip-prinsip ini sendiri terbagi tiga gitu ya. Tiga atau empat tadi ya? Empat ya. Yang pertama adalah measurement atau pengukuran. Nah, pengukuran ini sendiri dibagi atas dua metode gitu. Yang pertama adalah historical cost, di mana biaya yang terjadi itu dihitung berdasarkan biaya masa lampau. Jadi melihat biaya-biaya di masa lampau. Kemudian yang kedua adalah fair value atau barang tersebut atau biaya tersebut diukur dari nilai masa kini. Nah, itu pengukuran yang bisa digunakan, dua metode itu bisa digunakan. Nah, prinsip yang kedua adalah revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Nah, bagaimana sih pendapatan itu diakui? Menurut teorinya, pendapatan dapat diakui setelah kewajiban itu selesai. Bagaimana maksudnya? Begini, itu misalnya perusahaan A menjual barang ke perusahaan B. Nah, perusahaan A dapat mengakui pendapatannya ketika kewajibannya sudah selesai terhadap perusahaan B misalnya, ketika barang tersebut sudah diterima oleh perusahaan B. Nah, baru ketika sudah diterima itulah, ketika kewajiban sudah terpenuhi itulah kemudian hal itu, transaksi itu bisa diakui sebagai pendapatan perusahaan. Nah, itu contoh simple kasus tentang pengakuan pendapatan. Jadi intinya pendapatan itu dapat diakui ketika kewajiban dari perusahaan sudah selesai atau sudah ditunaikan, begitu. Kemudian prinsip ketiga adalah expense recognition. Nah, expense recognition ini tidak bisa dipisahkan dari pendapatan tadi, pengakuan pendapatan tadi, karena ya biaya beban diakui ketika ada pendapatan gitu ya. Kita kan apa menggunakan teori di mana pendapatan itu di mana ada pendapatan gitu ya, pasti ada beban yang dikeluarkan. Di mana ada pendapatan dihasilkan, maka di situ ada beban yang dikeluarkan. Nah, maka beban itu diakui ya setelah adanya pendapatan, setelah masuk pendapatan ke perusahaan, baru kemudian beban tersebut dapat diakui. Jadi ketika pendapatan diakui, maka beban juga akan diakui. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah full disclosure. Prinsip yang terakhir adalah pengungkapan yang keseluruhan. Jadi semua yang ada dalam laporan keuangan, semua yang ada transaksi yang dilakukan perusahaan itu harus diungkapkan secara gamblang. Tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi. Hanya full disclosure, semua harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak boleh kita menyembunyikan gitu ya. Tidak boleh kita karena dengan ada tujuan tertentu kemudian kita secara curang itu menutupi beberapa komponen dari laporan keuangan, itu tentu tidak diperbolehkan, karena memang prinsip yang harus dilakukan menurut kerangka konseptual ya, semua harus diungkapkan, semua harus ditulis, semua harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, kita masuk ke bagian terakhir di level ketiga, yaitu cost constraint atau larangan dalam biaya. Apa sih maksudnya larangan dari biaya? Jadi, biaya-biaya itu harus diungkapkan sebagaimana mestinya, tidak boleh ada yang dihilangkan. Apa contohnya? Misalnya gini, perusahaan punya piutang tak tertagih gitu ya. Nah, piutang tak tertagih itu kemudian dengan sengaja dihilangkan oleh perusahaan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menambah income-nya. Kan kalau piutang tak tertagihnya dihilangkan, income-nya otomatis kan akan bertambah kan, kan akan berpindah. Nah, itu tidak boleh. Itu dilarang dalam akuntansi. Karena semua biaya ya harus diakui, ya harus diungkapkan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh menghilangkan gitu. Itulah yang disebut sebagai cost constraint atau larangan dalam biaya. Maka beban yang ada di periode tersebut ya harus diungkapkan secara tepat, secara benar, karena dikhawatirkan gitu ya, itu nanti akan membuat laporan keuangannya jadi tidak baik. Makanya harus diungkapkan secara keseluruhan. Nah, mungkin itu ya penjelasan materi kali ini, sedikit meresum dari awal bahwa
kerangka konseptual itu dibagi atas 3 level gitu ya, jadi piramida gitu, piramida terbalik. Dimana yang pertama itu tujuan pelaporan keuangan di level 1, kemudian tadi apa? Laporan keuangan itu tujuannya apa? Adalah untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal agar untuk menarik sumber daya untuk masuk ke perusahaan, baik itu lewat investasi maupun utang, itu tujuan. Nah, kemudian di level kedua itu ada karakteristik ya, karakteristik, ada karakteristik fundamental tadi dan karakteristik pendukung. Fundamental banyak tadi, ada relevansi dan macam-macam. Kemudian yang kedua di level 2, di bagi 2 itu ada yang namanya elemen-elemen dari laporan keuangan. Ada aset, liabilitas, ekuitas, kemudian ada pendapatan, beban gitu ya. Nah, itu adalah elemen-elemen dalam laporan keuangan. Naik satu level lagi, itu yang pertama ada asumsi. Nah, ada as measurement tadi ya, banyak ya. Terus kemudian ada, terus naik ke bagian selanjutnya, ada 5 tadi, 5 di bagian asumsi itu ada 5 ya. Kemudian di buku selanjutnya adalah prinsip-prinsipal. Nah, yang terakhir ada cost constraint. Nah, mungkin itu ya teman-teman soal kerangka konseptual. Mungkin silahkan ditanyakan jika ada yang kurang atau ada yang ingin berkomentar soal materi ini, silahkan bisa melalui itu. Dari saya terima kasih.